Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat lo yang punya HP, mungkin lo pernah ngalamin yang namanya memori penyimpanan internal penuh. Nah, kalau udah gitu, biasanya HP lo pasti bakalan lemot, gampang ngehang, terus kinerjanya otomatis jadi nggak optimal. Nah, mirip-mirip lah kayak manusia. Manusia itu pasti punya hal atau banyak hal yang pengen dicapai, banyak hal yang mesti dikerjain, pengen dikejar, dan sebagainya. Yang itu kadang-kadang kalau terlalu banyak, ya bikin kita jadi overwhelmed. Sudah gitu, ya otomatis menurunkan kinerja produktivitas kita. Nah, terus apa nih yang bisa kita lakuin buat supaya kita bisa jadi lebih enteng? Nah, gimana caranya? Ada 3 hal yang mesti lu lakuin. Yang pertama, menyederhanakan tujuan. Keluarin semua tujuan yang ingin lu capai dari pikiran lu lewat tulisan. Lu bisa pakai pulpen, pakai kertas, atau ya kalau lu nggak sempet, lu bisa pakai aplikasi catatan di HP lu. Kenapa? Karena ini bakalan ngebantu banget kita supaya kita jadi lebih ringan gitu, supaya nggak cuma diparkir di pikiran kita doang. Sama kayak HP, kalau misalnya HP lu penyimpanan penuh, otomatis lu bakalan mindahin file-file yang berat itu ke memori eksternal, ya kan? Nah, ini sama kayak gitu. Selanjutnya, sederhanakan komitmen. Misalnya nih, sederhanakan komitmen. Kalau lu nggak bisa menepati, ya mendingan gak usah janji. Misalnya nih, kalau lu lagi banyak banget kerjaan yang mesti dikerjain, banyak banget tugas misalnya, tapi ada ajakan dari temen buat nongkrong, dan lu nggak enak. Ya nggak apa-apa, lu tolak aja gitu. Karena ini akan lebih meringankan pikiran lu. Nah, selanjutnya atur ulang apa yang bisa lu kerjain sendiri secara maksimal, dan kira-kira apa yang bisa lu delegasiin, apa yang lu bisa minta tolong sama temen atau orang yang lu percaya. Misalnya kan lu punya tim atau lu kerja kelompok misalnya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya sederhanakan informasi. Seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, intinya membatasi informasi itu sangat penting buat kita supaya kita bisa tetap stay fokus. Kurangin aplikasi yang kira-kira menghambat proses lu untuk mencapai tujuan lu. Nah, terus pikiran atau informasi itu sebenarnya masuk ke pikiran kita, bukan cuma untuk sekedar. Nah, terus informasi yang masuk ke dalam pikiran kita itu sebenarnya bukan cuma untuk nongkrong doang. Bukan untuk lama-lama berdiam diri, tapi harus kita tindak lanjuti. Nah, gimana cara menindaklanjutinya? Setidaknya ada 5 yang bisa lu lakuin buat menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk ke dalam kepala lu. Yang pertama, buang. Kalau lu rasa informasi itu nggak bermanfaat, ya hoax misalnya, atau gosip-gosip artis terbaru gitu, kan itu otomatis sebenarnya tidak bermanfaat ya. Jadi ya mending lu buang aja gitu, nggak usah lu simpen. Yang kedua, kerjain informasi yang sekiranya bisa langsung lu kerjain selama 2 menit. Daripada ditunda-tunda, terus akhirnya jadi tambah pikiran di belakang, mendingan dikerjain sekarang kan. Nah, yang ketiga, jadwalin. Nah, ini untuk informasi-informasi yang nggak bisa lu kerjain secara langsung. Supaya lebih enteng ya, dijadwalin aja kapan lu bakalan ngerjain itu. Selanjutnya, delegasiin. Nah, ini buat lu yang punya sekretaris atau lu yang kerja kelompok dan lu bisa bagi-bagiin tugas gitu. Ini akan lebih mempermudah lu dalam mengatur pikiran lu. Yang terakhir, simpen. Simpen di sini maksudnya adalah bukan simpen di kepala ya, tapi simpen di arsip. Entah itu di buku, entah itu di catatan gitu. Nah, informasi yang sekiranya bermanfaat di masa depan nanti itu cukup penting buat disimpan.
Terakhir, ini lumayan penting sih. Jangan lupa buat selalu minta sama Yang Maha Kuasa supaya lu selalu dimudahkan dalam menjalani kehidupan. Supaya lu selalu bisa nge-handle tugas-tugas yang lu terima. Sekian dari video kali ini. Semoga bisa lebih ngeringanin beban di pikiran lu. Kita sama-sama bertumbuh. Sekian gue Chamset dari NR Kreatif. See ya.